Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, kembali kita berjumpa di mata kuliah kita, studi kitab fikih siasah, di mana pada kesempatan video materi kali ini kita akan masih membahas terkait tentang kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karangan Ibnu Taimiyah, di mana pada bahasan materi yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan az-zulmu al-waqi'u minal wulati war ra'iyah. Ya, az-zulmu al-waqi'u minal wulati war ra'iyah. Apa isinya? Mari kita buka di slide selanjutnya. Nah, makna daripada az-zulmu itu sendiri adalah kezaliman al-waqi'u yang terjadi minal wulati war ra'iyati, ya, yang terjadi di antara atau dari pihak penguasa maupun rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kaitannya dengan hal ini, "Ma min ra'in yastar'iyahullahu ra'iyatan atau yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun laha illa harramallahu alaihi raihatal jannah." Ya, bahwa Kanjeng Nabi bersabda, tidaklah ada seorang pemimpin yang diberi oleh Allah amanah berupa rakyat, kemudian dia meninggal, yang mutu yauma yamutu wa huwa ghashun, padahal ketika dia mati, ya, dia masih dalam keadaan ghashun. Ghashun itu menipu, ya, menipu kepada siapa? Rakyatnya. Illa, kecuali haramallahu alaihi raihatal jannah, Allah mengharamkan baginya, bagi seorang pemimpin tadi, bau surga, ya, baunya surga. Nah, seandainya baunya surga saja sudah diharamkan baginya, maka bagaimana mungkin dia akan dapat menikmati yaitu isi daripada surga tersebut. Ini adalah hadis Rasulullah yang berkaitan dengan seorang pemimpin yang berbuat zalim, menipu kepada rakyatnya. Di slide ini kita akan membahas yaitu beberapa statement beliau. Wa katsiran ma yaqau az-zulmu minal wulati war ra'iyah. Betapa banyak atau banyak, ya, kejadian-kejadian kezaliman, ya, kezaliman-kezaliman yang berasal dari para pemimpin maupun rakyat, di mana haula ya'khuduna ma la yakhillu. Mereka itu mengambil sesuatu yang sebenarnya tidak halal untuk diambil. Wa haula yamna'una ma yajib. Mereka itu, ya, mengambil melarang, ya, melarang, mencegah apa yang seharusnya dilakukan, diberikan, yang diwajibkan. Kama qad yatadhalamul jundu wal falahu, sebagaimana yang kadang-kadang kezaliman itu terjadi, ya, kezaliman terjadi di antara al-jundu, yaitu tentara, wal falahun, dan para petani. Mereka saling berbuat zalim. Wa kama qad yatruku ba'dun nasi minal jihadi ma yajibu, termasuk juga yang dilakukan oleh sebagian manusia yang tidak mau melakukan jihad padahal dia sudah diwajibkan untuk berjihad. Wa yaknizul wulatu min malillah, dan para wali pemimpin itu yaknizu, menyimpan atau menggelapkan harta Allah, mimma la yakhillu kanzu, di mana harta tersebut sebenarnya tidak boleh disimpan. Maka dzalika al-uqubatu ala ada'il amal, termasuk juga berkaitan dengan uqubat, yaitu apa adik-adik, uqubat itu iqab, ya, iqab itu sanksi terkait tentang harta. Fa innahu qad yatruku minha ma yubahu au yajibu wa qad yaf'alu ma la yakhillu. Ya, banyak orang tersebut yang yatruku ma yubahu, yaitu meninggalkan apa yang dibolehkan atau diwajibkan, wa qad yaf'alu ma la yakhillu, atau dan juga terkadang mengerjakan apa yang tidak dihalalkan atau tidak boleh dilakukan. Jadi dalam slide tadi menunjukkan bahwa sebenarnya dalam pandangan Syekh Ibnu Taimiyah, kezaliman itu tidak selalu didominasi oleh seorang penguasa atau para penguasa atau pejabat negara, aparat negara, tapi juga bisa muncul dari masyarakat biasa. Meskipun biasanya dominasi berbuat zalim itu potensinya lebih
mengarah kepada mereka yang memiliki kekuasaan. Wal aslu fi dzalika anna kullaman 'alaihi malun yajibu ada'uhu karajulun 'indahu wadi'ah. Jadi contohnya kezaliman yang terjadi misalnya antar masyarakat, ya. Anna kullaman 'alaihi malun, siapa yang mempunyai tanggungan harta, maka yajibu ada'u, dia harus, sebenarnya hukum asalnya itu dia harus mengembalikan harta tersebut. Karajulin indahu wadi'ah, seperti orang yang dititipi titipan, au mudharabah, au syirka, au malun, ya, ini mewakili, au mal yatim, au malun wakil, bentuk harta apa saja, wakaf, anak yatim, perwakilan, syirkah dan sebagainya. Kemudian dia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada mereka yang berhak. Nah, termasuk juga awindahu dainun wa huwa qadirun ala adaihi, ya. Atau bahkan seseorang yang mempunyai tanggungan hutang sementara dia mampu untuk melunasinya, fa innahu idza imtana'a min ada'il haqqi al-wajibi min ainin aw dainin wa urifa annahu qadirun ala adaihi fa innahu yastahiqu al-uqubata. Kalau ada orang yang mempunyai kasus seperti itu, ya, dia mempunyai tanggungan hutang, ya, baik berupa uang maupun benda dan lain sebagainya, dan diketahui bahwa orang tersebut qadir, mampu untuk membayarkan hutang maupun membayarkan tanggungan-tanggungannya, maka dia ketika tidak mau melakukan kewajibannya, yastahiqu al-uqubata, maka dia berhak untuk diberikan sanksi taidhirul mala au yadullu ala mauti faida, hatta yudhiru al-mala, sampai kemudian orang tersebut yang diberi amanah itu menampakkan kembali harta yang diamanahkan kepadanya, au yadullu ala mauti, atau dia menunjukkan di mana tempat harta tersebut. Fa idza urifa al-malu, ketika sudah harta itu diketahui, wasira bil habsi fa innahu yastahiqul haqqa minal mali. Nah, wasira fil habsi fa innahu yastawfa al haqqa minal mali wala hajat ila dzurbi. Ya, seandainya dia sudah menunjukkan tempatnya, mengembalikan kepada pemiliknya, ya, maka dia tidak perlu lagi diberi siksa. Fa in wa in imtana minadillati ala malihi wa minal ifai, ya, tetapi jika sebaliknya dia enggan untuk menunjukkan harta di mana titipan itu dia simpan, atau dia tidak mau menyampaikan kembali amanah harta benda yang dititipkan kepadanya, duriba hatta yu'addiyal haqqa ayumakkina min adaihi, maka dia dipukul. Pukul ini adalah maksudnya diberikan sanksi sampai dia, yaitu yu'addiya, yang menunaikan hak mereka yang memiliki hak tersebut. Wa kadzalika law imtana min ada'in nafaqati al-wajibati alaihi ma'al qudrati 'alaiha, termasuk juga dia juga akan diberikan sanksi ketika seseorang itu imtana'a, tidak mau melakukan dari adaun nafaqah, memberikan nafaqah wajib, yang kewajiban tersebut dibebankan pada dirinya sementara dia memiliki kemampuan. Nah, ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW di slide selanjutnya ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, layyul wajidi yuhillu ildahu wa uqubatuhu, rawahu ahlus sunan. Kanjeng Nabi bersabda, walayul wajidi, penundaan hutang yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu membayar hutang, itu yuhillu irdahu wa uqubatuhu, ya, menghalalkan irdah, itu bisa menjadi sebab dihalalkan irdah. Irdah itu kehormatannya, wa uqubatuhu, dan diperbolehkan bagi penguasa untuk memberikan sanksi kepadanya. Misalnya, ya, ada orang yang suka utang, nah tapi ketika ditagih itu wangel, ya, padahal yang punya utang itu mampu, ya, meminjam uang kepada kita atau pada temannya, yang ketika selang beberapa waktu yang telah dia janjikan ternyata tidak dibayar-bayar utangnya, dia malah justru sibuk
yaitu dengan memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri, jalan-jalan, shopping dan lain sebagainya, sementara utangnya belum dibayar. Bentuk-bentuk seperti itu layul wajid itu yufil irdahu, boleh ya disiarkan di khalayak ramai bahwa orang itu sukanya seperti itu, biar tidak terjadi korban yang lain. Kalau ada orang yang gemar berutang tapi tidak mau bayar atau susah untuk diminta untuk bayarnya, itu boleh, meskipun kehormatannya itu harus dijaga dengan baik oleh para saudara muslim. Tapi kalau persoalan ini justru boleh karena sudah halal irdohnya, yaitu harga dirinya, kehormatannya, supaya orang lain tahu bahwa itu membahayakan. Iya monggo. Buang aku batu juga boleh dia didukung. Nah, termasuk juga ya, itu hadis kanjeng Nabi, matalul ghaniyyi zulmun. Orang kaya yang menunda-nunda kewajibannya kepada orang lain itu termasuk zulmun. Zulmun itu yaitu kekejian, kezaliman. Nah, wa hadza aslun muttafaqun alaihi. Ya, hal tersebut ya berasal dari hadis-hadis yang dasarnya itu muttafaqun alaihi. Annakulla min man fa'ala muharraman, annakulla man fa'ala muharraman, siapa saja yang melakukan pekerjaan haram, au taraka wajiban, atau meninggalkan kewajiban, istahaqqa al-uqubata, maka dia berhak untuk mendapatkan sanksi. Fa illam takun muqaddaratan bi syar'i kana ta'ziran yajtahidu fihi waliyul amri. Nah, bagaimana seandainya hal tersebut tidak tersurat jelas di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya, lam takun muqaddaratan, belum yaitu dipastikan ketetapan hukumnya dalam syariat, maka yajtahidu fi waliyil amri, ya ditakzir, di mana proses hukuman takzir itu bentuknya yaitu melalui ijtihad seorang pemimpin, apakah dia hakim atau qadhi, bagaimana agar orang tersebut yaitu jera atau tidak mengulangi perbuatannya. Fayu'aqibul fayu'aqabu al-ghani al-mumatilu bil habsi, maka di antaranya yang menjadi pendapat Syekh Ibnu Taimiyah adalah orang kaya yang tidak mau bayar hutang, orang kaya yang tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya, maka di antara tindakan hukumnya adalah dia bil habsi, yaitu dikurung atau dipenjara. Ya, tetapi kalau melanjut gimana? Fa'in asora uki babi durbi. Ya, kalau dia masih seperti itu boleh dipukul ya. Hatta yu'adiyal wajibah, sampai dia yaitu mengerjakan kewajiban. Waqad nassa ala dzalika al-fuqaha min ashabi Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhum radhiyallahu alaihim. Menurut pendapat beliau, ketetapan seperti itu sudah digariskan oleh yaitu sahabat-sahabat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad dan lain sebagainya. Nah, itu tadi berkaitan dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara masyarakat yang berkaitan dengan harta benda. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi oleh para pejabat negara atau para aparatur negara? Wa ma akhadha ulatul amwali wa ghairuhum min malil muslimin bi ghairi haqqin waliyil amri al adili istakhrajahu minhum. Katanya, kata beliau, apa-apa yang diambil oleh para pejabat penguasa ya, baik terkait tentang harta benda yang nyata maupun yang nyata, maksudnya yang zahir sebagai uang, zahir sebagai tanah dan lain sebagainya, bi ghairi haqqin, tanpa hak, waliyil amri al adil, maka bagi penguasa yang adil itu harus istakhrajahu minhum, dikeluarkan dari kepemilikan mereka, dari kekuasaan mereka. Misalnya kal hadaya lati yakhudunaha bisa babil amal, hadiah-hadiah yang diambil oleh para pejabat tadi, para pegawai negeri tadi, para aparat tadi ya, hadiah tersebut dia berikan oleh masyarakat kepada dia bisa babil amal, karena posisi kedudukannya sebagai seorang pejabat yang mengurusi masalah tertentu ya. Ini tidak boleh. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadayal amali hululun, itu hadiah-hadiah yang berkaitan dengan profesi seseorang yang diterima oleh para pejabat itu tidak boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam
sabda qala hadayal umara igululun, begitu juga hadiah-hadiah yang diterima oleh para pemimpin itu termasuk dalam kategori gulul, tidak boleh diambil oleh para penguasa. Nah, bentuk-bentuk pengharaman tersebut karena seorang pejabat atau aparat negara atau pegawai negara itu mempunyai jabatan-jabatan kewenangan tertentu, bisa jadi termasuk bagian dari al-mu'inu 'alal ismi wal udwan atau al-mu'awanatu, menolong terhadap perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Seorang hakim yang menerima uang, ya, menerima hadiah, menerima bingkisan daripada salah satu pihak, itu di dalam Islam tidak dibolehkan, ya. Tidak dibolehkan karena ditakutkan bisa mempengaruhi objektivitas seorang hakim. Maka tidak boleh seorang lurah itu ketika dia memberikan stempel kepada masyarakat urusan ini dan itu, sebenarnya dia tidak boleh mendapat bingkisan daripada rakyatnya meskipun hanya rokok sak condong, itu tidak boleh, ya, karena dia melakukan kewajibannya itu bukan atas dasar diberikan sesuatu oleh masyarakatnya, melainkan dia melakukannya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu adalah di antara pendapat-pendapat beliau berkaitan dengan zulmu, ya, kezaliman yang mungkin muncul di dalam atau dari para penguasa. Nah, di slide ini kita ada tambahan sedikit pembahasan yang agak berbeda daripada slide-slide tadi tentang sorfil amwal, yaitu tentang aspek-aspek pentasyarufan harta atau pemanfaatan harta. Wa amma masarifu fal wajibu ayyabtadiya fil qismati bil ahammi fal ahammi min masalihil muslimin ka'ata iman yahsulil muslimina bi manfaatun amatun. Ya, penggunaan anggaran negara itu maksudnya seperti itu, ya. Penggunaan pengeluaran belanja negara itu ayyabtadiya fil qismati bil ahammi fal aham, ya, mendahulukan pada aspek-aspek yang sangat urgen, ya, paling urgen, kemudian dicari di bawahnya min masalihil muslimin, di mana aspek-aspek penting itu mempunyai kemanfaatan yang kembali kepada orang Islam, ya. Misalnya dia diberikan kepada al-muqatilah. Muqatilah ini para tentara, alladzina hum ahlun nusrati wa jihadi. Jadi di dalam pandangan beliau, ya, di antara poin terpenting anggaran belanja negara itu diberikan kepada angkatan bersenjata. Wahum ahaqqun nasi bil fa'i fa innahu la yahsulu ila bihim. Nah, hatta ikhtalafal fuqaha fi malil fai'i hal huwa muhtasun bihin au mustarikun fi jami'il masalih. Dalam pandangan beliau, para tentara ini, ya, aspek keamanan ini, ya, menduduki posisi yang tinggi yang harus diberikan anggaran dana, dan ini sangat jadi relevan dengan saat ini, di mana kalau berbicara tentang keamanan negara, ya, anggaran tidak boleh sedikit-sedikit, ya, ada setidaknya beberapa pos. Pertama pertahanan, kemudian pendidikan, ketiga kesehatan, dan keempat kesejahteraan. Ini harus menjadi, ya, itu perhatian penting, termasuk nanti perhatian penting itu dijawantahkan dalam wujuh sorfil amwal, yaitu alokasi pengeluaran belanja negara. Ya, pendapat beliau seperti itu di zaman itu. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian aspek-aspek yang lain, misalnya wa minal mustahiqina zawul wilayati alaihim kal ulati wal qadi wal ulama wa sa'ati alal mali jam'an wa hifdan wa qismatan wa nahwu dzalika hatta a'immatis sholati wal muadzina wa nahwu dzalika. Baru kemudian sampai diperinci sampai ke bawah, beliau juga termasuk misalnya anggaran negara itu, ya, diberikan kepada a'immatis sholat, para imam, ya, para imam sholat, termasuk para muadzin ini, ya, harus diberikan, yaitu tunjangan oleh negara. Nah, ini pendapat beliau. Apakah relevan atau tidak, ya, panjenengan bisa memikirkan sendiri.
Nah, di slide ini ya menguatkan penjelasan dari slide sebelumnya tadi tentang siapa-siapa yang didahulukan lewat alokasi anggaran pengeluaran negara atau belanja negara itu. Misalnya tadi para tentara, para orang-orang yang berjasa, sampai kemudian termasuk masyarakat kecil, para muadzin dan lain sebagainya. Apakah tidak ada perhatian kepada kaum fakir miskin, Pak Toko? Ya ada, wa minal mustahiqina zawil hajati, mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan yang sangat besar atau mendesak, berarti fakir miskin. Ya, mereka itu kemudian juga mendapat jatah dari alokasi anggaran negara itu. Kalau kita misalnya di Indonesia ada beberapa pasal, ada salah satu pasal yang menyatakan anak-anak terlantar dan orang-orang miskin ditanggung negara, atau gimana itu bahasanya, ditanggung atau dilindungi oleh negara ya. Nah, itu sebenarnya ide tersebut sudah ada sejak zaman Ibnu Taimiyah. Bahkan saya kira mungkin sebelum Ibnu Taimiyah pun sudah ada ide seperti itu. Nah, ini adik-adik. Nah, karena seorang imam atau penguasa itu mempunyai kekuasaan besar untuk mengalokasikan perbelanjaan harta yang dimiliki oleh negara, maka dia harus dibatasi kekuasaannya. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang imam misalnya yaitu ayyu'tiya ahadan malan yastahiku mala yastahiku lah lihawa nafsihi ya. Dia tidak boleh memberikan harta benda bagian dari perbendaharaan negara itu ya, kepada orang yang tidak berhak atau kepada orang berdasarkan putusan hawa nafsunya, baik min korobatin bainahuma au mawaddatin au nahwa nahu dzalika ya. Tidak boleh karena berdasarkan kekerabatan ya, kasih sayang, karena hal tersebut kalau di zaman sekarang bisa menimbulkan yaitu tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Nah, ini tidak boleh. Begitu juga ya tindakan-tindakan pengeluaran negara yang diperuntukkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau dilarang oleh agama, misalnya ya wal baghaya wal mu'ninina wal musakhiri wa nahwi dzalika au i'ta'il arrafin minal kuhani wal munjimina wa nahwihim. Misalnya alokasi dan tersebut diberikan kepada baghaya. Baghaya itu adalah para pelacur ya. Kemudian mu'ninina, kalau ini adalah para penyanyi. Jadi memang Ibnu Taimiyah itu sepertinya salah satu ulama yang memandang bahwa musik itu tidak baik, ya, tidak boleh. Makanya di sini dimasukkan musakhir, orang-orang yang melakukan apa ya, bukan sihir ini tentunya ya. Kau ta'il arrafin, para dukun ya, para dukun paranormal itu tidak boleh diberikan alokasi dana dari pengeluaran negara. Dan saya kira ini adalah pandangan-pandangan yang tidak asing bagi kita, meskipun ini zaman berpaut ratusan tahun antara dunia kita dengan dunia Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ini saja apa kajian kita atau pembelajaran kita di mata kuliah pertemuan ini berkaitan dengan membaca pemikiran dan gagasan Ibnu Taimiyah di dalam salah satu kitabnya Siyasah Syariah ya. Nah, di antaranya bab yang menerangkan tentang adzilmu dan wujuhu sorfil mali. Tentu ada banyak kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.